Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah, Bapa beserta kita dan memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Sekarang kita bertemu kembali di dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Frida. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita yang berada di daerah Cianjur terkena musibah bencana alam. Gempa yang terjadi pada saat siang menjelang sore hari telah kita alami. Gempa yang terjadi pada saat itu bahkan juga kita rasakan yang berada di daerah Bandung. Dan cukup kencang kita rasakan pada saat itu gempa terjadi. Gempa yang terjadi pada saat itu terjadi dan memberikan dampak yang cukup besar. Dampaknya ialah seperti banyak rumah-rumah yang rubuh, akses jalan menjadi rusak, bahkan memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Pada saat ini kita sebagai saudara tentu turut merasakan apa yang sedang saudara kita rasakan yang ada di Cianjur. Oleh karena itu, banyak dari kita yang tergerak untuk mau ikut membantu mereka yang terdampak bencana alam. Kita turut membantu melalui banyak pihak. Ada yang melalui lembaga tertentu atau langsung turun sendiri untuk memberikan bantuan. Bantuan yang kita berikan seperti menyisihkan dana yang kita miliki atau membelikan kebutuhan yang mereka butuhkan, mencari baju yang layak untuk menggantikan baju yang mereka pakai, dan masih banyak lagi cara-cara yang lainnya yang tentunya yang kita gunakan untuk membantu saudara kita. Kita membantu saudara tentu karena memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Dan tentunya karena saling membantu adalah bagian dari keseharian kita. Kita mau tergerak membantu tanpa ada instruksi dari orang-orang tertentu atau orang-orang lain. Akan tetapi sayangnya saat ini dalam proses saling membantu ada berita-berita yang kurang mengenakan yang kita dengar. Tidak sedikit orang yang hadir ke pusat bencana untuk menjadikan tempat bencana itu sebagai tempat wisata atau bahkan menjadi tempat tontonan. Kejadian ini bahkan sampai mengganggu orang yang benar-benar mau membantu di sana. Dan kemarin saya membaca Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat juga mengingatkan di dalam media sosialnya kepada orang-orang untuk tidak yang berkepentingan untuk tidak hadir di sana. Karena kehadiran mereka seringkali menghambat proses bantuan, menghambat proses-proses yang membantu di sana. Sungguh menyedihkan, tetapi memang terjadi. Banyak orang menyuarakan ingin membantu, akan tetapi di baliknya banyak sekali faktor-faktor yang membuat saling membantu itu bukan lagi sebagai sikap yang tulus karena ikatan persaudaraan. Dan kejadian ini mengingatkan kita akan satu firman yang ditulis dalam Matius 6 ayat yang ketiga sampai yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ayat yang cukup singkat ini namun cukup menyentil juga bagi kehidupan kita saat ini. Gambaran yang sedang terjadi pada saat ini. Ayat ini mau mengingatkan kepada kita apapun yang kita lakukan untuk membantu siapapun yang membutuhkan, janganlah ada faktor-faktor yang ada di belakangnya. Janganlah kita berpikir yang lain. Biarlah kita memberikan bantuan dengan tulus hati. Biarlah kita membantu karena memang itu yang menjadi tugas kita. Biarlah kita membantu karena selalu ingat bahwa Tuhan selalu hadir terlebih dahulu untuk membantu kita dan kita mau melakukan hal yang sama untuk saudara-saudara kita. Janganlah menjadikan gempa atau musibah-musibah orang lain menjadi satu hal yang
ingin kita tonton atau ingin kita perlihatkan kalau kita sudah membantu. Biarlah kita memberikan bantuan dengan rasa yang tulus, karena Tuhan sudah lebih dahulu membantu kehidupan kita. Selamat membantu dengan sikap yang tulus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.